Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update market crypto. Untuk di video kali ini karena new weekend kita akan coba membahas beberapa altcoin secara fundamental dan berita terbaru. Nanti kita juga akan bahas secara analisa teknikal. Jadi kalau misalnya teman-teman suka seperti ini di mana kita cover berita terbaru market crypto ataupun altcoin, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan, dimana ini cukup menarik ya kalau kita perhatikan keadaan market crypto hari ini. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa market ini naik sekitar 6%. Jadi kalau dibandingkan beberapa hari sebelumnya ini lebih signifikan kenaikannya ya. Walaupun kalau kita perhatikan untuk Bitcoin ini berada di level 23.200 lah bisa dibilangnya dan tidak terlalu mengalami kenaikan. Ini hanya naik sekitar 0,05%. Artinya apa? Artinya banyak altcoin yang lebih mengalami kenaikan gitu. Kita lihat beberapa altcoin di sini naik bisa 5%, 6%-an. Ya, kita kalau lihat secara 24 jam terakhir di sini ada Decred, DCR naik 70%, Filecoin, Yearn Finance, Oasis, Quant, Zilliqa, Avalanche, Mana, dan masih banyak lagi gitu ya. Altcoin cukup performing. Artinya apa? Nanti kalau kita cek Bitcoin dominance, seharusnya Bitcoin dominance ini mengalami pelemahan gitu ya. Secara untuk altcoin yang mengalami penurunan masih ada, tapi tidak terlalu besar ya. Ada Flow, ada Wave, ada Cake, BNB, ApeCoin sedikit mengalami koreksi gitu ya. Jadi kira-kira itu yang terjadi untuk keadaan market hari ini. Secara fear and greed masih sama, dimana kita sideways karena pergerakannya tidak terlalu signifikan sekali gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk pembahasan altcoin untuk hari ini, kita mungkin bahas Avalanche ya, AVAX. AVAX ini sebenarnya kalau teman-teman sudah familiar, salah satu kripto yang fundamentalnya cukup oke dulunya gitu ya, fundamentalnya cukup bagus. Nah pertanyaannya adalah apakah sekarang masih cukup berpotensi atau tidak ya. Kalau menurut saya Avalanche ini masih cukup performing ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara progress atau secara buildingnya gitu, mereka tidak terlalu mengumumkannya. Tapi kalau secara fundamental karena dia adalah layer 1, ini lebih aman juga gitu ya. Dan kalau kita perhatikan secara ranking, dia di ranking 14, jadi bisa dikategorikan cukup besar gitu ya. Dan untuk hari ini mengalami kenaikan sekitar 6,2%. Memang bisa dibilang lagi sedikit ada breakout. Dan kalau kita perhatikan beberapa statistik di sini dari Coin98 di sini daily transaction count atau transaksi hariannya untuk Avalanche ini untuk hari ini ya, Agustus 5 ya, karena ini pakai waktu di Amerika kan, ini mengalami all time high berarti ini dari sebelumnya, dari 2021 ini lebih paling tinggi lah bisa dibilang seperti itu. Ini sampai 1,3 juta transaksi. Walaupun sebenarnya untuk saat ini saya belum tahu kenapa transaksinya ini tinggi. Apakah dia ada sesuatu atau tidak gitu ya. Tapi ini dengan transaksi tinggi seperti ini kita bisa lihat harganya juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya kalau dibandingkan dengan beberapa altcoin lainnya. Apakah mungkin terbantu dari berita ini? Mungkin bisa jadi ya, dimana Binance Card has added XRP, Shiba, Avalanche to the list of supported cryptocurrency. Jadi masuk ke dalam Binance Card-nya juga. Mungkin itu bisa terbantu. Kalau kita lihat Avalanche lagi secara project, karena dia adalah layer 1, artinya banyak aplikasi decentralized apps itu yang di dalam Avalanche juga. Dan kita bisa lihat kalau secara di apps lainnya seperti Trader Joe, Yieldrise, di sini ada Banshee, Pangolin, ini masih cukup besar gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan yang paling besar ini saat ini masih Trader Joe ya. Usersnya secara 1 minggu terakhir 34.000. Walaupun 34.000 sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lain gitu ya, masih bisa dibilang dikit ya. Tapi harus diperhatikan bahwa ini kita lagi dalam bear market, jadi mungkin orang tidak terlalu aktif juga. Tapi ini bisa diperhatikan biasanya Avalanche sebagai layer 1 coinnya, dan Trader Joe ini adalah decentralized exchange nomor 1 di Avalanche gitu ya. Kalau ini untuk teman-teman yang mau mengambil sedikit lebih banyak resiko ya. Tapi nanti ini mungkin pada saat bull run baru mulai mengalami kenaikan. Untuk saat ini masih konsolidasi secara harganya juga. Dan kalau kita perhatikan secara total value lock ya, berapa banyak sih dana yang dikunci di dalam Avalanche, karena ini cukup penting. Avalanche di sini masih nomor 4. Jadi kalau kita perhatikan dari layer 1 lainnya, Avalanche bisa dibilang masih top gitu ya. Walaupun dia ranking di sini kita lihat ranking 14 di sini, di total value lock dia ranking 4. Dan protokolnya dia ada 242, salah satu yang bisa dibilang cukup besar gitu ya, dengan jumlah total value locknya, TVL-nya ini penting, sekitar 2,42 billion, miliar gitu ya, dolar. Kalau kita lihat secara di sini TVL-nya
2,42 untuk saat ini memang cukup besar, tapi kalau kita perhatikan dari sebelum-sebelumnya, apalagi pada saat bull market gitu ya, ini kita lihat November 2021, ini di Februari 2022 masih cukup tinggi juga sebenarnya ya. Secara TVL-nya sempat reach atau sempat sampai kisaran 12 miliar, itu sangat-sangat tinggi sebenarnya ya, dan untuk sekarang mengalami penurunan sampai kisaran 2,4 miliar. Jadi itu untuk topnya kita lihat di sini adalah AAV. AAV memang sudah terkenal gitu ya, pasti teman-teman sudah tahu AAV. Banshee juga lumayan. Lalu kita ada Trader Joe, Platypus Finance, Vector Finance, ini beberapa yang cukup top lah di Avalanche sendiri. Jadi itu ya untuk Avalanche. Selanjutnya kita review sedikit tentang Phantom ya. Phantom udah lama juga. Phantom ini mengalami penurunan yang cukup drastis sebenarnya ya. Mulai dari salah satu top developer si Andre Cronje yang mulai meninggalkan Phantom, ini membuat harga Phantom secara harga ini menurun, walaupun secara tim dan lain-lain masih cukup solid mereka ya. Tapi itu mungkin akan ada dampaknya juga sebenarnya ya, dan ini kerasa di dalam harganya Phantom. Phantom ranking 53 untuk saat ini. Secara harga dia kita lihat ini sempat pumping, tapi coba kita dalam satu minggu terakhir ya. Sebenarnya 1 minggu terakhir tren Phantom cukup oke sih, cukup mengalami kenaikan ya. Nanti kita cek di teknikalnya aja. Kalau secara fundamental bagaimana untuk Phantom? Nah, kalau kita perhatikan di DeFi lama, Phantom ini dulu bisa dibilang top 6, top 5 gitu ya. Dan kita bisa lihat Phantom sekarang turun ke top 10. Artinya memang secara total value lock-nya juga kita bisa perhatikan ini mengalami penurunan drastis, dan ini membuat mungkin penurunan Phantom di secara harga juga mengalami hal yang sama. Gitu ya. Jadi bad news-nya tuh di itu untuk teman-teman yang holder Phantom. Tapi untuk kedepannya atau bull run berikutnya Phantom ini masih aman juga gitu ya. Salah satu yang cukup building. Biasanya crypto layer 1 ini masih bisa dikategorikan tergolong aman, tapi tetap lagi harus do your own research and disclaimer on, karena ini bukan rekomendasi juga gitu ya. Phantom kalau kita lihat secara aplikasinya di sini Phantom ada seperti SpookySwap, Beethoven X, BV, Curve Finance. Tapi mungkin teman-teman nggak terlalu familiar gitu ya, karena ini lebih kripto kecil lah, mungkin naik 200, 300-an. Ini untuk di Phantom sendiri. Tapi ini yang terjadi untuk Phantom. Kita bisa lihat topnya di sini dia sempat mencapai level 8 miliar dolar gitu ya, 8 miliar dolar, tinggi sekali 8 miliar dolar. Tapi ini turunnya drastis sekali. Justru kalau kita bandingkan dengan Avalanche yang tadi kita bahas, lebih drastis Phantom. Di sini dia turun sampai 650 juta dolar. Ya, ini untuk Phantom. Secara daily transaction, bagaimana transaksi hariannya? Sebenarnya transaksi hariannya memang mengalami penurunan. Di sini kita bisa lihat, tapi penurunannya sebenarnya cukup bisa dibilang masih sideways lah gitu ya. Jadi bukan drastis dia turun ke bawah langsung gitu ya. Ini kalau kita lihat dari bulan Mei 2021 sampai sekarang kita bandingkan masih lebih tinggi saat ini. Gitu, ini yang at least masih digunakan lah gitu ya secara networknya sendiri. Kalau kita secara unique address-nya juga dia mengalami kenaikan, walaupun di sini udah sedikit lebih stagnan. Tapi tetap harus diperhatikan bahwa memang kita ini di dalam bear market, bukan di dalam bull market. Jadi orang-orang mungkin tidak terlalu aktif juga dalam trading, dalam mungkin farming token dan lain-lainnya. Ya, ini ada thread dari si Jack the Oiler, dia bilang upcoming upgrades to Phantom. Ya, belum di announce secara detailnya gitu ya, secara tanggalnya, tapi dia memang ada beberapa announce secara fundamentalnya. Erigon ini buat storage, hybrid flat storage-nya. Lalu dia ada buat automatic node gitu ya. Dia ada DAG system. Yang saya tunggu-tunggu sebenarnya ini adalah FVM-nya dia gitu ya. Kalau Ethereum ada Ethereum Virtual Machine. Kalau Phantom ini dia membuat yang namanya Phantom Virtual Machine. Tapi nanti kita nggak tahu apa fundamentalnya lebih bagus atau tidak gitu ya. Tapi itu untuk Phantom upgrade-nya. Nah, sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya aja. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Kita Bitcoin mungkin kita hanya lihat bahwa Bitcoin sebenarnya masih lebih ke arah konsolidasi aja di level yang kita sempat bahas. Ini level resistannya dia. Kita kalau extend, nah ya, kita bisa lihat di sini ini masih level resistannya Bitcoin gitu ya. Kalau Bitcoin mungkin mengalami penurunan, ini mungkin altcoin akan mulai mengalami penurunan juga, kira-kira seperti itu. Tapi untuk saat ini di mana Bitcoin konsolidasi, ini altcoin justru beberapa naik gitu, beberapa breakout. Jadi ini yang cukup menarik. Kalau kita lihat Bitcoin dominance dulu, sebelum kita masuk ke Avalanche sama Phantom. Bitcoin dominance-nya bisa teman-teman perhatikan
di time frame daily kali ya. Nah, kita bisa lihat nih, Bitcoin dominance-nya ya seperti kita bilang sebenarnya ya, dimana dia sudah hit level supportnya lagi di bawah sini. Jadi sebenarnya kalau kita udah hit level support ini, ada kemungkinan kita konsolidasi lalu kita bounce dulu, naik dulu gitu. Biasanya kalau Bitcoin dominance-nya naik di sini, market akan sedikit koreksi. Biasanya seperti itu gitu ya. Atau ya bisa juga dia langsung mengalami penurunan lanjutan dan ini altcoin akan makin terbang aja kalau misalnya hal ini benar-benar terjadi. Tapi saya mungkin lebih condong untuk saat ini market lebih ke arah konsolidasi dulu gitu, konsolidasi lalu sedikit mengalami kenaikan, baru mungkin ada possible kita mengalami penurunan lanjutan. Ini untuk di Bitcoin dominance. Kalau kita lihat Avalanche di sini ya, Avalanche untuk saat ini kita bisa lihat ya dia mengalami breakout yang cukup lumayan di sini. Kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya, nah ya di sini kita bisa lihat di sini dah konsolidasi gitu ya di sini, lalu dia breakout dan breakoutnya ini cukup lumayan ya, topnya 10% gitu ya. Ini dalam beberapa jam terakhir, beberapa hari terakhir cukup naik. Tapi yang perlu diperhatikan untuk Avalanche, apakah beli di harga sekarang atau tidak. Nah ini ya, jadi teman-teman jangan FOMO dulu, karena kalau kita perhatikan ini Avalanche berada di dalam level resistannya dia. Untuk saat ini kita kalau zoom out ya, kalau kita di time frame daily, nah ini kita kalau zoom out, teman-teman bisa lihat bahwa ini sebenarnya support, lalu di sini sempat jadi resisten, dan sekarang jadi resisten. Jadi kalau misalnya teman-teman beli sekarang saat ini gitu ya, dan ternyata dia mengalami koreksi, ini normal karena biasanya cenderung di dalam level resisten ini dia mengalami pelemahan gitu ya. Kalau mau beli bagaimana? Beli kita tunggu dia confirm breakout, jadi dia closing di time frame daily-nya breakout, dan mungkin beli pada saat dia retest ke bawah di sini, retest kembali ke level supportnya, baru dia mulai mengalami kenaikan. Nah ini baru kesempatannya cukup bagus. Tapi untuk saat ini sebenarnya condong untuk Avalanche ya, mungkin berada di kisaran area ini nih, dia 25-26 lah. Terus mungkin sedikit mengalami koreksi dulu. Jadi ini untuk Avalanche ya yang kita bisa perhatikan, dan memang secara tren kalau kita perhatikan Avalanche di sini naik dari bottomnya, kita lihat ya, naik sekitar 86% ya, 86% cukup lumayan juga sebenarnya. Itu untuk Avalanche. Untuk Phantom bagaimana? Phantom hampir sama seperti Avalanche, hampir sama. Kita lihat dia breakout juga, tapi perbedaannya untuk Phantom kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia belum tes di resistennya gitu ya. Jadi resistennya dia di sini masih di area sekitar 0,40 sen ya, 0,40 sen. Artinya apa? Artinya mungkin Phantom untuk naik lagi ke area level ini masih ada kemungkinan gitu ya, karena ini adalah area resistennya dia yang lebih kuat lagi. Untuk saat ini resisten di sini nggak terlalu kuat sih kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara price action sendiri, kalau hal itu terjadi, Phantom breakout ya, kira-kira misalnya seperti ini, dia breakout ke atas, mungkin setelah itu akan ada terjadi penurunan dulu ya. Dan kalau penurunan di sini mungkin retest ke area level, kalau kita dari sini ke area sekitar level 0,35 dolaran, karena di sini memang previously menjadi resisten yang cukup kuat juga gitu ya di area ini. Jadi ini adalah yang normal untuk Phantom, dimana dia mungkin ada possible mengalami kenaikan lagi sedikit gitu ya, baru mengalami koreksi dulu, baru nanti kita lihat apakah Bitcoin breakout atau tidak. Kalau kita lihat Bitcoin ke 25.000 ya mungkin condong Phantom bisa menguat lagi ya. Jadi mungkin kira-kira itu untuk Phantom, analisa untuk Avalanche juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update market crypto hari ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.